maka dia akan mengalami proses pengalaman-pengalaman rohani, pengembangan rohani, sehingga dia merasakan pengalaman-pengalaman rohani yang telah dan pernah dialami oleh para guru mursyid yang ada di dalam majelis Sirul Asra. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra Mojokerto. Banyak sekali yang mempertanyakan tentang perjalanan spiritual mereka kepada kami. Umumnya yang dipertanyakan adalah kenapa selama mereka mengamalkan zikir atau wirid atau ibadah sunnah yang lainnya, namun mereka belum pernah mengalami, belum pernah menemukan suatu kondisi rohani, suatu kondisi batin yang kira-kira kondisi itu bisa dianggap sebagai tanda bahwa proses rohani mereka berjalan dan terus tumbuh di dalam kehidupan mereka. Sahabatku meditasi kuantum, kenapa perjalanan spiritual mereka atau perjalanan rohani mereka belum pernah mengalami sebuah perkembangan yang signifikan, sehingga mereka belum pernah merasakan bagaimana kondisi nikmatnya batin, bagaimana kondisi indahnya batin, bagaimana kondisi suatu keadaan yang membuat takjub dan kagum tentang apa yang disaksikan dan apa yang dirasakan di dalam proses perjalanan rohani mereka. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa di dalam proses perjalanan rohani yang bertujuan untuk bermakrifat kepada Allah, mereka beranggapan bahwa yang penting mengamalkan zikir, wirid, atau melakukan ibadah sunnah, yang apabila dia teliti, dia telisik amalan yang dilakukan tentang zikir, tentang wirid, tentang ibadah sunnah yang lainnya itu sama dengan laku spiritual atau laku rohani yang diamalkan oleh kelompok yang lain atau oleh thariqah yang lain. Keyakinan mereka yang menganggap bahwa apabila seseorang itu telah melakukan amalan yang sama, maka yang didapatkan pasti sama, yang ditemukan pasti sama, yang dirasakan pasti sama. Anggapan ini menjadi salah besar di dalam proses perjalanan spiritual mereka, sehingga jangan mudah tertipu dengan zikir yang sama, wirid yang sama, atau amal ibadah yang sama, namun kita tidak mengetahui siapa yang memberikan amalan itu, siapa gurunya, siapa yang membaiatkan atau mentalkinkan amalan itu. Sambungan orang yang memberikan itulah yang perlu kita pertanyakan, yang perlu kita telisik, yang perlu kita teliti, sehingga kita yakin benar bahwa guru atau orang yang menjadi panutan di dalam sebuah kelompok, sebuah majelis, sebuah thariqah itu
ilmunya sambung, sanadnya sambung secara lahiriah maupun secara batiniah. Untuk diketahui bahwa yang dinamakan amalan itu ibarat kendaraan atau bis atau mobil atau kereta atau pesawat terbang. Sedangkan guru yang memberikan ijazah kepada diri kita, guru yang memberikan amalan sebagai kendaraan agar diri kita sampai kepada tujuan, yaitu mengenal Allah dan mengenal diri, sehingga kita mampu bertawajuh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertawajuh kepada para guru-guru, para mursyid yang notabene beliau semua itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru ini apabila hatinya sambung dan ilmunya itu sanadnya sambung, maka apabila kita mengamalkan atau naik kendaraan yang notabene sopirnya adalah guru kita, maka apabila guru kita tersambung dengan para guru hingga kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ujungnya, maka amalan yang kita lakukan tadi secara otomatis akan membawa kita kepada hati, kepada rasa, kepada sir daripada para guru hingga kepada Rasulullah dan ujungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita naik bis yang notabene sopirnya tidak terhubung hatinya dan sanad keilmuannya tidak tersambung, atau kita mengamalkan suatu wirid, suatu amalan yang kita amalkan dan amalan itu diberikan dari guru yang tidak tersambung sanadnya dan tidak tersambung hatinya kepada guru-guru mursyid terdahulu, hingga tidak tersambung kepada Rasulullah dan Allah, maka bis yang disupiri oleh guru tersebut atau amalan yang diberikan oleh guru itu tentunya tidak membawa kita kepada proses perjalanan spiritual, sehingga kita tidak menemukan kondisi hati yang lebih indah, yang lebih baik, yang lebih luas dari sebelumnya. Maka seseorang yang naik bis itu penting agar mereka sampai kepada suatu tujuan. Seseorang yang naik kendaraan itu penting agar dia sampai kepada tempat yang dituju. Namun yang lebih penting lagi adalah sopirnya. Tahukah dia jalan yang membawa kita kepada tempat yang kita tuju dengan naik kendaraan yang diberikan oleh guru atau mursyid itu? Dan menjadi sangat penting siapa yang menyupiri kendaraan kita, lalu kemana sambungan amalan yang kita lakukan. Itu sangat menentukan pencapaian rohani yang kita lakukan. Seperti halnya Majelis Sirul Asra yang selama ini selalu mengadakan acara khususiyah
setiap Sabtu pon malam Minggu wage di Bima Sakti Farm Celaket Pacet Mojokerto. Sanad kita tersambung dengan Syekh Nur dan guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad tersambung secara lahir dan keilmuan tersambung secara lahir, begitu juga sanad tersambung secara batin. Sehingga siapapun yang mengikuti dan naik kendaraan Sirul Asra, maka dia akan mengalami proses pertemuan-pertemuan. Maka dia akan mengalami proses pengalaman-pengalaman rohani, pengembangan rohani, sehingga dia merasakan pengalaman-pengalaman rohani yang telah dan pernah dialami oleh para guru mursyid yang ada di dalam majelis Sirul Asra. Sambungan sanad ini, sambungan rohani ini sangat menentukan penghentian terakhir proses perjalanan spiritual kita, proses perjalanan rohani kita. Di samping itu, selain kita harus telisik dan teliti asal muasal ilmu yang sampai kepada diri kita, baik itu amalan, zikir, ataupun kajian. Apabila seseorang itu hanya melihat keindahan tulisan, keindahan kajian yang disampaikan, namun yang menyampaikan kajian itu hatinya tidak tersambung dengan Rasulullah, tidak tersambung kepada para guru, maka hanya mendapatkan pemahamannya saja, hanya mendapatkan wacananya saja yang mampu menggugah hati kita sesaat, namun tidak bersifat permanen, tidak bisa mengubah diri kita secara permanen, tidak mampu memperbaiki diri kita dari hari ke hari secara permanen. Ilmu yang kita dapatkan dari seseorang yang tidak tersambung, seperti kita mendapatkan sebuah pencerahan dari seorang motivator yang hanya mampu menggugah hati sesaat, namun tidak mampu memberikan energi yang permanen, yang mampu menguatkan diri kita di dalam segala aspek kehidupan, yang zahir maupun yang batin. Di samping itu, selain sangat penting ketersambungan dari seorang mursyid, yaitu ketersambungan sanad dan keilmuannya, yang lebih penting lagi adalah faktor usia. Biasanya mursyid yang layak, yang hatinya itu bisa menyentuh kita, yang hatinya itu bisa membimbing hati kita, yang rasanya itu bisa membimbing rasa kita, sir kita, sehingga hati dan sir kita itu tetap tegak lurus, berjalan dengan istiqomah, hingga sampai kepada hati dan sir daripada para guru dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang telah berumur 40 tahun ke atas. Kenapa umur 40 tahun ke atas? Karena begitulah usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyampaikan wahyu, di dalam mensiarkan syariat, di dalam menyampaikan dakwah kepada umat. Dengan kematangan usia yang 40 tahun ke atas inilah, maka dia telah sempurna di dalam merasakan pahit getirnya kehidupan, sehingga muncul sifat bijaksana
di dalam menyikapi, memberikan, melayani, menyantuni segala ilmu yang diberikan kepada murid-muridnya. Apabila seseorang itu mengikuti guru yang umurnya baru 40 tahun ke bawah, maka proses perjalanan spiritualnya akan mengikuti proses perjalanan gurunya, yang mana di saat umur sebelum 40 tahun itu adalah mereka-mereka yang belum sampai kepada futuh, namun mereka terus berproses di dalam perjalanan rohani mereka. Guru yang terus berproses dan dia belum futuh kepada Allah, belum usul kepada Allah, maka mereka cenderung akan membebani muridnya dengan amalan-amalan yang berat, dengan laku yang berat, dan seorang murid belum mendapatkan sentuhan yang bijaksana, namun mereka masih disentuh dengan emosi yang labil, dengan spiritual yang labil, dengan jiwa yang labil, dengan hati yang labil, karena seorang guru belum bisa menemukan rohani yang stabil apabila dia belum sampai kepada usia 40 tahun. Sahabatku meditasi kuantum, inilah pentingnya kita mencari guru yang sanadnya itu tersambung. Kita perlu meneliti sanad daripada guru yang kita ikuti, karena ini penting untuk menentukan tujuan daripada spiritual kita, untuk menentukan kemana arah rohani kita. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah usia daripada mursyid kita. Seorang mursyid yang stabil di dalam rohaninya adalah mursyid yang usianya telah mencapai 40 tahun ke atas. Apabila belum sampai kepada 40 tahun ke atas, maka spiritualnya atau rohaninya belum stabil. Apabila rohani belum stabil, maka akan membebani, menyulitkan perjalanan para muridnya. Ingat, kaki kita meninggalkan jejak di bumi, lisan kita meninggalkan jejak di hati. Maka berhati-hatilah di dalam menggunakan lisan kita agar tidak menggores siapapun di dalam kehidupan ini. Apabila kita meninggalkan jejak yang baik di dalam hati setiap orang, maka kehidupan kita akan menjadi lebih baik di dunia maupun di kehidupan kelak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.